Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihun nusyur. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Itu kalimah yang dibuat mukadimah Miftahus Sudur. Mengapa pengarsa Abah memakai bentuk kalimah itu, tidak yang lain? Jawabannya itu menunjukkan bahwa kalimah ini jauh-jauh sebelum terjadi yang jauh sudah diantarkan tempat yang jauh walaupun masih di sini. Karena kalimat itu kalimat yang diucapkan oleh orang-orang yang telah merasa nikmat dengan petunjuk ini. Hanya orang-orang yang telah merasa nikmat dengan petunjuk ini. Sampai ke tempat ini, meraih petunjuk ini tidak bisa direkayasa oleh siapapun. Dan tidak ada yang ikut andil siapapun. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Hanya Allah yang memberi petunjuk ini. Pasti kita tidak begini kalau tidak mendapat petunjuk dari Allah. Kan saya mau, yang mau kan saya. Ya saya, kita diberi petunjuk oleh Allah yang membuat saya. Saya, kita tidak akan mau kalau tidak dimaukan olehnya. Makanya pengarsa Abah membuka Miftahus Sudur dengan kalimat itu. Artinya kita semua mesti mensyukuri yang telah meraih ini. Jangan larak lirik lagi. Makanya saya katakan tanggal 11 Ramadan plus 11 Agustus waktu itu. Rajin-rajin baca surat Al-Hijr ayat 65. Ditatap. Dideleng. Tatap. Ditatap itu jangan ngedip. Seperti lagi main catur. Kalau ngedip nanti kecolongan. Main domino jangan ngedip. Nanti ada orang yang nyontek begini. Tipah kata-kata saya itu. Tidak pernah ngedip sekejap pun. Kenapa? Karena saya perlu menatap beliau. Kalau ngedip saya ketinggalan. Karena saya tidak boleh ketinggalan. Karena beliau tidak meninggalkan saya. Saya tidak tahu. Dan tidak mau. Kecuali dikasih tahu dan dikasih mau olehnya. Sampai disimpulkan si Aos mah aya di pesak Abah. Pesak? Pesak apa?
Kantong nih, pesak nih. Pesak. Ini pesak. Bahasa Sunda pesak kantong. Pesak itu kantong yang ditempel di baju atau di celana. 1, 2, 3, 4, 5. Ya iya. Celana. Ini pada pakai celana semua. Ada pesaknya. Ibu-ibu kutang saja suka pakai pesak. Nenek-nenek kalau yang muda. Pesak. Catat. Abah dengar lagi cerita ini. Jadi mengungkap. Ini manakib. Si awas mah ayah di pesak abah. Si awas selalu ada di kantong pengarsa abah. Bukan kata saya, kata guru saudara. Kalau mau diangkat jadi murid. Mau? Mau enggak? Kata guru saudara kepada saya. Si awas mah ada di pesak abah. Pernahkah ada pesak pergi tanpa baju? Belenyeng pesaknya ini itu. Atau pernahkah ada baju meninggalkan pesak? Gue pergi dulu. Lo pesak di sini. Lalu kalau ada yang ngasih mau disimpan di mana? Buat apa pesak? Buat ngantong wadah. Itu kata-kata itu menenangkan istri saya. Saking perlunya si awas pergi melangkahkan kaki untuk meninggalkan Suryalaya keluar, masuk lagi Suryalaya keluar, masuk lagi Suryalaya. Terus dari tahun 68 begitu terus kerjanya. Saya tidak punya sabit rumput, tidak punya gergaji, tidak punya sendok tembok. Artinya tidak nyabit rumput, tidak nyangkut, tidak jadi tukang tembok. Tidak ngantor. Kantornya manakiban. Digaji gede sama beliau. Saya yakin di antar sekian puluh juta murid abah paling gede abah ngagaji sama Jan Gaos. Orang anak saja 10. Padahal tiap malam pergi tapi bisa bawa anak 10. Bukan gaji gede itu. Bagaimana kalau ditungguin tiap malam. Coba cucu sudah 32. Baru 30. Dari 7 orang baru 32 cucu. Kan itu gaji gede. Itu kan punya perut. Mesti diisi semua. Bajunya, celananya kan. Segalanya sandang pangannya dicukup, digaji. Subhanallah. Bukan hanya saya, saudara-saudara juga begitu. Itu hanya sampel saja etalase. Kita juga ada di pesak abah, mesti mau. Walaupun kenapa saya tidak dimasukin ke pesak abah, abah. Jangan tidak mau, masuk aja, nyelenep gitu ya. Lah, masuk, apa-apa. Nyelip. Jadi tenang, istri saya. Karena tadinya curiga, kan saya ganteng. Waktu itu, bukan sekarang. Tahun 68 kan masih panggilnya AA dia. Saya panggil Neng. Sekarang mah bukan. Nih, bah, begitu sekarang. Nah, lain, sekarang mah sudah gantengnya kemana. Ya, tapi masih asihan si guntur geni mata kuyur ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Asihan suguntur geni mata kuyur nini. Saya tidak ngedip, kenapa? Sayang kalau ngedip. Saya ngomong di hadapan para wisudawan. Seberapa dalam pengersa Abah tenggelam, saya mesti ikut. Seberapa jauh beliau lari, saya mesti ikut. Seberapa tinggi beliau terbang, saya mesti ikut. Kalau saya ngejar, tidak akan bisa ngejar. Kalau ikut, ya diikutin di Pasakabah masa. Bisa kalau. Jangan ngejar, tidak akan terkejar. Nah, dari Bekasi ada SMS. Tolong saya, ini lagi diskusi dengan Wahabi katanya. Tentang Mujadid itu 100 tahun. Tolong kasih penjelasan, dia menanyakan mana hadisnya. Gitu dia bang. SMS, ini saksinya ada ini. Mudah-mudahan orangnya ada di Bekasinya. Tidak juga dia dengar. Karena barusan ada SMS, kami dari Medan sedang mengikuti kuliah Tabaruk Tersudur, barusan SMS. Andre, Medan. Gitu. Kerengariung saudara kia. Jadi jangan dikira orang tidak datang ke sini malas. Ada halang, di sana ikut. Di Jeddah juga lagi ikut sekarang. Di Belgia juga ikut ini. Di Berlin juga ikut. Walaupun mereka belum tahu Suryalaya kayak apa. Makanya tidak akan bisa ngejar guru kita. Ikut saja. Nah ini ikut. Berapa tahun? Masa jabatan Mujadid itu 100? Mana keterangannya? Kata saya beli saja kitab hadis yang 1 set 6 jilid Faidul Qadir. Di dalamnya ada 10.031 hadis. Baca aja dari awal sampai akhir akan ketemu kata saya. Cek uing cek gitu. Isi kitab itu 10.031 hadis. Baca saja sendiri. Dan hadis yang menjelaskan itu rawinya Abu Daud, Hakim dan Baihaqi dari Abu Hurairah. Di dalam hadis yang diawali dengan inna. Kalau inna bukan main-main. Bukan main-main kalau inna itu. Sesungguhnya. Cari sendiri kata saya. Jangan enak-enak. Jangan mau disuapin. Bisa baca, bisa pegang. Beli kitabnya. Masa Honda bebek kebeli. Kitab tidak kebeli kata saya. Itu penjelasan dari surat Al-Baqarah ayat 259 kata saya. Berapa? 259. Guru kita pengersa Abah menerima kemujadidan ini tahun 1956. 1956. Sekarang baru 2011. Jadi berapa tahun lagi? Berapa tahun lagi? 45 tahun lagi masanya. Alhamdulillah. Itulah makanya ada 3 kata. Amalkan, amankan, lestarikan. Arti lestarikan berarti jangan geser dari Suryalaya. Dan tidak akan bergeser dari Suryalaya. Selama Suryalaya itu ada Suryalaya. Maka saya mulut ini langsung meluncur. Meluncurkan doa. Semoga Suryalaya tetap di Suryalaya. Nah ada yang punya itu, hanya mulut ini. Dari mana? Dari guru saudara-saudara. Yang ngantongin saya. Di Pesak. Celetuk, celengkeng. Kenapa Pesak ngomong? Gitu. Mudah-mudahan Suryalaya tetap di Suryalaya. Amin. Bareto teh.
Terserah sekarang mau amin lagi terserah. Dulu saya doa begitu. Bapak Mayor Jenderal Haji Sukri Atmaja datang ke Ciceri menanyakan maksudnya apa. Ya maksudnya begitu. Semoga Suryalaya tetap di Suryalaya. Jadi jangan ada yang nanya-nanya siapa gantinya. Apakah orang yang sudah meninggal bisa membimbing orang yang masih hidup? Pertanyaannya begitu. Buktinya? Ini kan? Ini bimbingannya ini. Alhamdulillah. Walaupun tidak datang ke sini, di Medan, ikut seperti ini. Itu namanya? Itu bimbingannya. Kita tidak ketemu Nabi Muhammad, tapi beliau membimbing kita. Suka duduk iktikaf di masjid. Karena Rasulullah suka duduk iktikaf di masjid. Orang beriman di masjid seperti ikan di air. Betah, tidak takut tenggelam. Kalau ikan di air kan di air tidak takut tenggelam kan? Tenang aja. Seperti kita di masjid tenang. Seperti ini kan. Saking tenangnya kan sampai tidak terasa. Nggak apa-apa. Harus bersyukur. Jangan diganggu. Ya lagi dikir jahar. Asal la ilaha illallah. Jadi. Nggak apa-apa. Lah sampai hilang. Tidak bangun lagi juga. Tidak apa-apa. Untuk itu. Astagfirullah. Tidak akan mati. Bukan mati. Yang mati itu yang tidak berla ilaha. Yang berla ilaha illallah tidak akan mati. Sekali lagi tidak akan mati. Jangan ini ngomong dianggap main-main. Sekali lagi. Yang rohnya berla ilaha illallah tidak akan mati. Alhamdulillah. Kata siapa? Kata Miftahus Sudur. Keterangan ada di Miftahus Sudur. Sabda Miftahus Sudur. Mata orang Sunda sarieun eka Suryalaya. Ulah sok hayang asup kana torekat mata sok babari paeh. Bahasa teh kitu. Montong asup kana torekat sok babari paeh. Ngutip sabda guru agung kawing baheula. Sabab guru-guru kuring begitu ngobrolna. Ulah sok babari paeh. Atuh jelema teh yang panjang umur. Maksud babari paeh teh moal modar. Moal paeh geus berla ilaha illallah mah pindah dari alam rusak ke alam kekal. Tidak akan dikarantina ngajedog di alam barzakh. Maksud talqin dzikir sekarang ini supaya kita lolos. Tidak dikarantina di imigrasi. Tanya itu ini serbet ke itu serbet ke dia. Tidak benar surat-suratan. Talqin ini tanda tangan kepala imigrasi. Dari Departemen Kehakiman itu. Kalau sudah ditanda tangan selesai. Ini pasor saya. Kemana di dunia di kolong langit itu. KTP itu. Paspor. Talqin ini bukan main-main. Talqin ini jangan dianggap main-main. Jangan dicampuri main-main. Ulah dicampuran ke heureuy. Lain heureuy keuneun. Ulah dicampuran ku heureuy. Ulah campuran heureuy. Bukan main-main. Talqin sekarang ini supaya lolos. Lolos dari hambatan di tengah jalan. Makanya saya katakan, kalau ruh
jismani kita sudah berla ilaha illallah, roh itu tidak akan keluar dari jismani ini kecuali didorong dari dalam oleh la ilaha. Dikawal keluar oleh la ilaha. Dijemputnya juga oleh la ilaha. Menuju la ilaha. Jadi tidak kemana-mana. Selesai di la ilaha. Bukan talqin ketika sekarat. Talqin orang yang lagi sekarat itu orang yang belum ditalqin ketika sebelum sekarat. Justru orang yang sudah ditalqin sewaktu sehat tidak akan sekarat. Sekarat itu kata-kata khusus untuk orang yang belum ditalqin. Terserah suka-suka, kita mah tidak mau sekarat. Silahkan saudara-saudara sekarat. Itu maksud lain heureuy. Makanya saya ngomong di mana-mana sekarang. Masjid Agung Tasik, Ciamis, Ciawi, tadi di Cimahi. Jangan ada seorang ustadz kiai yang sudah ditalqin mentalkin murid abah. Yang nalkin pengerasa abah. Yang nalkin kita ini Syekh Ahmad Sohibul Wafa. Apa tidak dengar saya ngomong tanggal 11? Guru agung, guru suci. Ruh Kudus. Mujadid. Apa lagi? Juru selamat. Bukan main-main saya ngomong tanggung jawab. Tina pesak. Apa tidak merasa kita diselamatkan oleh Abah? Belum merasa kita diselamatkan oleh Abah? Alhamdulillah, diselamatkan dari apa? Makanya Abah Mas sampai beliau pergi tidak pernah nyebut sorga. Apalagi neraka. Dikir saja. Makanya saya katakan, syukuri yang maha agung dari yang maha agung. Dari guru agung. Kan salat Lailatul Qadar yang kita laksanakan itu bukan menunggu menjemput Lailatul Qadar, tapi mensyukuri nikmat yang maha agung dari yang maha agung, dari guru agung. Ramadan waktu saya ngomong kemarin, waktu jadi profesor, bukan profesor jadi. Saya tanya, apakah ada yang maha agung selain yang maha agung? Jangankan untuk jawabannya, yang nanyanya pun baru kali itu nanya seperti itu. Belum pernah saya nanya seperti itu. Baru kali itu. Apakah ada yang maha agung selain yang maha agung? Kata saya, ada. Kata siapa? Kata yang maha agung. Apa itu? Wala dzikrullahi akbar. Lain aing wungkul nu maha agung teh deuleu. Inget ka aing oge maha agung deuleu. Kitu muncul bahasa Sunda mah. Bukan hanya aku yang maha agung. Ingat aku maha agung. Bukan maha main-main. Cuman sayang wala dzikrullah akbar suka dijadikan mantra khotib turun dari mimbar. Padahal Habib Toha di mana khotbah itu harus membongkar wala dzikrullahi akbar. Bukan wala dzikrullahi akbar komat. Aduh, ampun. Hampuraun. Saya mau nanya, iseng. Kenapa kita mau ditalqin sekarang? Sudah kan ini sudah? Kenapa kita mau ditalqin lagi sehat, segar, bugar ini? Kenapa? Jangan jawab. Tidak perlu jawab. Yang ngejawab saya, maka dulu di sini.
Walaupun jawab tidak akan tepat jawabannya. Gitu. Enggak salah, cuman kurang benar nantinya. Maksud kita ditalkin sekarang, supaya kita tidak ngerjain orang yang hidup nanti nalkin di atas kuburan. Kalau Israfil niup sangkakala sekali mati semua, siapa yang nalkin di atas kuburan itu siapa? Terus hukumnya ditalkin sebelum kita meninggalkan tempat ini. Hukumnya apa? Jangan ngobrol, jangan jawab. Pertanyaan yang penuh pernyataan. Maksud ditalkin sekarang ketika saya masih di dalam jismani ini, di tempat ini. Maksudnya bentar ya. Kasihan, siapa tahu ada yang meninggal dunia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya sudah kalau nggak mau. Itu ngirit-ngirit tenaga namanya. Melaksanakan kewajiban kita sebagai insan. Kan ada yang nanya, mengapa kita mesti ditalkin? Karena kita manusia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sumuhun terus duit ke mana? Pamoyanan. Mangga, diantos, mangga. Siap, bos. Masalah. Siapa? Apa? Sudah tahu ya? Kalau dikatakan bos berarti jadi pokoknya belum datang Pak Jajan saya tidak akan turun dari sini. Nggak usah bayar, tenang aja. Melaksanakan kewajiban sebagai insan. Mengapa kita mesti bertorikot? Karena kita orang. Saya jawabnya itu. Kalau binatang tidak perlu torikot. Talqin ini hukumnya wajib. Bukan sunat, bukan suka-suka. Kalau talqin di atas kuburan itu hukumnya sunat. Untuk siapa? Untuk orang yang belum ditalqin ketika sehat. Barangkali sudah begini. Karena lagi sehat nggak mau, barangkali lagi begini. Lagi begitu belum mau, barangkali sudah dikubur. Kan jangan putus harapan. Itu harapan besar yang di dalam kubur. Yang belum ditalqin ketika dia hidup di kolong langit ini. Barangkali mau dengar. Kita bukan melaksanakan barangkali. Melaksanakan wajib. Sabda Guru Agung di Miftahus Sudur. Fal wajibu alal insani talabu hayatil qalbil ukhrawiyyi min ahli talqin. Ahli talqin siapa? Guru mursyid, ahli talqin. Bukan kai gaos, bukan kai jejen, kai soleh. Yang nalkin guru mursyid. Berapa puluh juta diantarkan. Nalkin itu menetapkan
Yang Maha Agung 12 huruf, yang Maha Agung 4 huruf, yang Maha Agung 1 huruf. Ditetapkan sekarang supaya sekarang ini jadi husnul khotimah. Supaya, bukan amin. Alhamdulillah. Ya, kalau husnul khotimah kapan husnul khotimah? Husnul khotimah itu apa artinya? Baik akhir. Baik akhir itu kapan? Allahumma sinakibatana fi umuri kulliha wa khizyi dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, perbaiki akhir saya. Kata Syekh Abdul Qadir, jangan mau baik di sana, mending baik di sini. Jangan mau husnul khotimah, harus usaha husnul bidayah. Bidayah itu di sini, khotimah di sana. Tuh di neng khotimah, di nini khotimah tuh di situ. Makanya saya ngomong tanggal 11, hari ini hari akhir. Manakiban ini manakiban terakhir. Karena tidak tahu akan hidup sampai bulan depan. Seperti kita kumpul di sini, ini kumpul kita terakhir malam ini. Kenapa? Tidak tahu kita akan hidup sampai esok. Sekarang kumpul, alhamdulillah. Ini mahsyar, ini hari akhir ini. Ini malam akhir. Ini malam penghabisan. Ini husnul khotimah. Alhamdulillah. Jadi kalau kita datang menghadap kepada ahli talqin qobla pawatil wakti. Pawatil wakti begini. Itu pawatil wakti. Sudah lewat, sudah bukan waktunya makan minum. Bukan waktunya mencari. Dibentak oleh Allah. Lo jangan meratap ingin ada yang ngasih hari ini. Sudah lewat. La wazara ila rabbika yawma idinin mustaqar. Hari ini lo sebetulnya harus sudah menetap di Tuhanmu. Tuh bersama Tuhanmu. Sudah lewat lah. Kasihan. Apalagi sudah di atas kuburan. Kan jangan pakai yang umum. Mudah-mudahan ditetapkan iman Islamnya. Amin. Ditetapkan iraek, ditetapkan iraek, dikubur ditetapkan. Mudah-mudahan ditetapkan iman Islamnya. Sudah dikubur, belum ditalakin waktu hidupnya. Ditetapkan kapan? Kan Nabi diutus dulu. Sekarang baju ini dapat beli kemarin. Sorban ini, blankon ini. Bukan hasil beli sekarang, bukan beli besok. Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dulu suka jongkok saya di atas kuburan. Ngajarin orang Ciceri. Sabbatakallah bil qawli tsabit. Sabbatakallah bil qawli tsabit. Sabbatakallah bil qawli. Semoga Allah memberikan ketetapan kepada lo dengan ucapan yang tetap. Semoga Allah memberikan ketetapan kepada lo Juin dengan semoga Allah memberikan Juin berdoa semoga. Itu kan apa? Belum ditakin waktu hidupnya. Kita mah sudah alhamdulillah. Makanya orang Ciceri selamat. Sejak dibawa ke Suryalaya orang Ciceri tidak pernah ada yang ditakin di atas kuburan.
Selesai. Buku talkinnya sudah disimpan. Hening kamu sekarang di sini, diam. Tahun 70 goodbye, ente tidak pegang lagi. Saya baca ente. Karena orang Ciceri udah ditalkin oleh guru agung. Diantarkan ke tempat tujuan. Yang hidup mengantarkan ke tanah. Guru agung menghantarkan kepada la ilaha. Dan yang 4 huruf. Dan yang 1 huruf. Selesai. Kewajiban kita. Talkin di atas kuburan. Bagi orang yang belum ditalkin. Saya cerita sama pengusaha. Abah. Kiai titik-titik di Sriwinangun. Ada yang lagi koma. Itu temennya beliau Mas Antren. Temen beliau Mas Antren. Harewasan kumaneh. Bisikin sama kamu. Cepat. Waktu tahun 70-an. Bisikin sama. Jangan ada orang lain. Itu tanggung jawab moral sayang kepada teman. Tuh. Hakul jiron. Sahabat. Teman Mas Antren. Belum mau talkin. Dari Sriwinangun ke Suryalaya. Cuma 6 kilo. Teman lagi. Nah, ada abah mah teman saya. Abah mah teman saya. Walaupun teman kan lain koki, lain masakan. Beda. Ya kan? Karena teman gak mau. Tapi ketika saya diutus harewosan kumaneh. Ulah esa saha. Bisikin ke telinganya. Jangan kedengaran siapa-siapa. Nah itu talkin. Mudah. Tapi karena saya diutus. Ahli talkin. Dan qabla fatil waktu. Tanggung jawab moral beliau terhadap teman. Sayang waktu Mas Antren. Saya pasti itu masuk. Walaupun pakai lisan ajangan gawas. Gitu. Karena beliau. Alhamdulillah. Pulangnya itu tenang. Gitu. Kalau kita mah sudah. Ngahenang-hening. Tinggal ngalah duit. Nyangkul semakin dalam. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Menanam jagung. Iya memang jangan di kebun orang lain menanam. Jadi talkin ini bukan dari ahli talkin. Makanya ada masalah. Biar tahu. Kenapa Abah Anum ditalkin di kuburan? Tate masalah. Yang datang dari Jakarta. Apa bedanya ulama syariat dengan ulama torikoh? Aduh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Al-Fatihah. Semoga pengarsa Abah memaafkan kita semua. Beliau adalah pemaaf. Satarun Ghafarun. 2 sifat beliau dari Allah. Menutup kesalahan murid. Dan mengampuni kesalahan murid. Dosa murid terhadap beliau. Bukan beliau kalau bukan pemaaf. Kenapa? Wakil Allah. Saya ngomong di Suryalaya. Khalifah Allah. Wakil Allah. Allah tidak bisa terlihat. Yang terlihat wakilnya. Allah tidak bisa terdengar suaranya. Yang terdengar suara wakilnya tuh. Allah tidak bisa dipegang. Yang dipegang tangan wakilnya tuh. Kan saya ngomong gitu di saudara. Apakah mungkin
Jawaban pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Apakah mungkin Allah mewakilkan perintahnya kepada orang yang kotor? Mustahil. Pasti karena Al-Qudus As-Salam, pasti beliau pilih Ruh Kudus. Mau saya katakan tanggal 11 Ramadan, 11 Ruh Kudus. Tidak akan bisa menyucikan ruh-ruh yang kotor macam kita ini, kata saya. Nenek-nenek yang sudah rata dadanya punya. Alhamdulillah. Kata saya ngomong begitu dulu. Kalau kiai memiliki ini, kiai atau apalagi yang berjenggot, Kiai Muhammad Saleh. Pantas. Kiai. Kata saya, ini nenek-nenek yang sudah rata, ini dadanya punya. Alhamdulillah. Wakil Allah. Pasti Ruh Kudus. Dari mana saya tahu Ruh Kudus? Dari beliau. Kapan? Ketika saya duduk di samping kiri, beliau di bawah. Beliau duduk di kursi, beliau cerita ada seorang datang kepada Abah. Lalu dia bertekuk lutut dan membuka kopiahnya. Dibuka kopiahnya. Langsung diperlihatkan. Bah, kalau ini apa? Ngetes sama pengersa Abah. Orang datang itu dibuka kopiahnya. Langsung Bah, kalau ini apa? Kata Abah, Ruh Kudus. Begitu dijawab, hilang. Orang itu. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Malaikat. Malaikat siapa? Jibril. Apa maksudnya? Ngasih tahu kepada si ecek-ecek yang duduk di sampingnya bahwa yang duduk di atas elo itu. Seperti malaikat Jibril diutus Allah memberitahu rukun agama yang 3, Islam, iman, ihsan dan kiamat kepada kamu sekalian sahabat di hadapan Rasulullah. Yang ditanya Rasulullah sallallahu alaihi. Maksudnya bukan ngetes Rasul, tapi supaya tahu ini para sahabat. Pas dia pergi, semua dijawab. Apa Islam? 1, 2, 3, 4, 5. Apa iman? 1, 2, 3, 4. Benar. Apa ihsan? 1, benar. Kiamat kapan? Nabi menjawab, mal mas'ul bi'alama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada nanya. Hilang. Begitu hilang Nabi nanya. Tahu siapa dia datang? Allahu wa rasuluhu alam. Allah dan utusannya yang lebih tahu. Sahabat adab tidak jawab. Siapa mereka? Siapa dia? Allahu wa rasuluhu alam. Hilang. Jibril. Malaikat Jibril ngasih tahu kamu. Bos datang ya? Kan janjinya tadi kalau bos datang, sebelum bos datang, saya tidak akan turun. Jadi kalau sudah datang, pamarek manaon wae ditapelkeun. Ruh Kudus, Ruh Suci. Eta teh berarti pangarsa Abah ngasih tahu sama saya cerita tentang orang datang itu. Alhamdulillah. Jadi sudah tinggal amalkan sebaik-baiknya. Ya. Mudah-mudahan tidak puas dari saya. Silahkan Andri Medan, dari saya sekian. Ini bos sudah datang.
Terserah mau apa, yang penting yang enak dimakan. Pokoknya kita semua jangan bergeser dari kloter 37. Masa masih 45 tahun lagi. Sekali lagi, masanya 100 tahun. Menerima kemujadidan 1956, beliau pergi 2011. Masih ada sisa 45 tahun lagi. Fa'amatahullahu mi'ata amin thumma ba'athah. Dari situ ayat Al-Baqarah 259, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli ma'ati sanatin may yujaddidul